Kisah ini menceritakan tentang tekanan batin seorang janda penjual jamu dengan seorang pria beristri, tetapi istrinya tersebut tidak memberi kebahagiaan untuknya. Namun, karena rasa kekosongan di batin mereka, tanpa sadar, mereka jatuh dalam pekerjaan yang tak sewajarnya mereka kerjakan bersama, di sebuah penginapan di pinggir kota. Simak kisah selengkapnya, bagaimana mereka bisa berjumpa, dan bagaimana pula akhir kisah mereka. Eva adalah seorang janda berusia 29 tahun, dan ia adalah seorang penjual jamu keliling yang ramah nan cantik. Tubuhnya ideal, dengan kulit yang bersih dan bersinar, menambah pesona setiap para pria yang menatapnya. Setiap pagi, ia membawa keranjang besar berisi botol-botol jamu, dan menyusuri gang sempit hingga pasar utama. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di sudut kota bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, akibat penyakit keras yang dideritanya, dan meninggalkan Eva yang tanpa anak, dalam kesedihan dan kesepiannya. Setelah ditinggal sang suami, ia selalu merasa kesepian di batinnya. Ia memilih untuk bekerja keras, berharap bisa membangun kembali hidupnya yang berantakan. Suatu pagi, seperti biasa, Eva berhenti di depan sebuah rumah mewah. Rumah itu milik Asril, seorang pria mapan berusia 37 tahun, yang telah menjadi pelanggan setia jamu racikannya. Dengan usaha jual beli mobil bekas yang sukses, Asril memiliki aura karismatik yang sulit diabaikan. Namun, di balik sosoknya yang tampak sempurna, Asril adalah pria kesepian, walaupun ia sudah mempunyai istri. Batinnya merasa sepi, dikarenakan istrinya yang seorang wanita karir, selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan sering sekali meninggalkan Asril keluar kota, untuk tugasnya tersebut hingga berhari-hari. "Kok kamu telat hari ini?" ucap Asril menyapa Eva dengan senyum lebar, yang selalu membuat Eva salah tingkah. "Maaf Pak, jalanan macet banget," jawab Eva dengan senyum canggung. Setiap pertemuan mereka, semua terasa biasa saja, hingga perlahan, sesuatu berubah. Hari-hari berlalu, dan Asril mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar pelanggan. "Kamu capek nggak sih kerja seharian jualan begini?" tanya Asril sambil menyerahkan gelas bekas jamu yang diminumnya. "Gak apa-apa Pak, sudah biasa kok," jawab Eva, meski sesungguhnya, tubuhnya sangat merasa lelah. Perhatian Asril mengganggu pikiran Eva. Tapi, dari perlakuan dan tatapan Asril, ia menunjukkan kekaguman dan rasa peduli lebih dari itu. Hingga akhirnya, pada suatu sore, Asril menawarkan sesuatu yang mengubah hidup Eva. "Kamu kenapa nggak buka warung saja? Jualan jamu keliling pasti berat," katanya sambil menyodorkan amplop coklat tebal. "Pak, apa ini?" Eva memandang amplop itu dengan ragu. "Anggap saja ini bantuan untuk kamu, saya tahu, kamu punya potensi besar, jangan pikir yang aneh-aneh," jawab Asril dengan nada ringan, namun terlalu dalam untuk disebut sekadar ramah. Eva gemetar, haruskah ia menerima kesempatan untuk membangun usahanya, tetapi, akankah bantuan ini benar-benar tulus? Kebaikan Asril terus menghantui pikirannya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang bercampur aduk, antara rasa syukur dan keraguan yang mengganggu pikirannya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin akrab. Awalnya, semua terjadi dengan alasan sederhana, konsultasi bisnis atau sekedar mengobrol ringan. Namun, semakin lama, percakapan mereka menjadi lebih pribadi. Asril sering mengeluh tentang tekanan hidupnya, tentang istrinya yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan tentang kesepian yang ia rasakan. Dan begitu pula dengan Eva. Eva menjelaskan tentang perasaannya setelah suaminya meninggal. Batinnya sangat kesepian, dan yang paling parah, saat malam tiba, Eva bercerita, jika ia sangat tersiksa batinnya waktu malam sudah muncul. "Aku tahu,
Ini salah, pikir Eva, setiap kali mereka berbicara lebih dari yang seharusnya. Asriel memberi sesuatu yang selama ini ia rindukan. Rasa dihargai dan didengar sebagai seorang janda yang berjuang sendiri. Ia merasa menemukan tempat bersandar. Keesokan harinya, ia tetap melangkahkan kaki ke rumah Asriel dengan hati yang berdebar-debar. Tatapan dan senyuman itu terus memanggilnya kembali, meski ia tahu resikonya. Sebuah kejadian di sore yang mendung, menjadi awal mula segalanya. Setelah menyerahkan jamu, seperti biasa, Asriel memintanya untuk duduk sebentar. Mereka berbincang di teras rumahnya, ditemani segelas jamu racikannya. "Eva, aku merasa tenang kalau bicara sama kamu," ujar Asriel pelan, tapi suaranya penuh keinginan. Eva hanya diam tidak menjawab. Namun, saat Asriel menggenggam tangannya, ia tidak menariknya. Di detik itu, mereka tahu sudah melanggar batas. Dengan keadaan rumah yang hanya mereka berdua saja di teras, dan juga batin mereka yang merasa kesepian, mereka telah terbawa suasana yang telah mereka ciptakan. Dan tanpa banyak bicara, Asriel pun mengajak Eva ke ruang tamu untuk babak berikutnya. Karena perasaan yang tumbuh dengan begitu hebat, dan juga gejolak perasaan mereka yang sudah tak dapat terbendung, tanpa sadar, mereka mulai membahagiakan batin yang kesepian. Walaupun ada keraguan di antara mereka, akhirnya, mereka pun jatuh dalam pekerjaan yang seharusnya tak pantas dilakukan oleh mereka. Eva dan Asriel tahu, mereka berdua sangat terlalu rindu dengan kebahagiaan yang telah lama hilang. Singkat cerita, dari modal yang diberikan oleh Asriel, membuat usaha Eva berkembang pesat. Dari seorang penjual jamu keliling, warung kecil Eva kini mulai ramai pelanggan. Setiap hari, rasa terima kasih Eva pada Asriel semakin besar. Namun, semua itu datang dengan harga yang mahal. Asriel mulai sering menghubungi Tika bukan untuk usaha, tetapi untuk mengajaknya bertemu secara pribadi di sebuah tempat tersembunyi di pinggir kota. Eva yang merasa canggung, berusaha menolak. Namun, perhatian dan ketulusan, setidaknya perlahan melunturkan pertahanannya. "Pak Asriel, saya tidak bisa, Bapak sudah punya istri, dan saya hanya seorang janda miskin," ujar Eva dengan menatapnya dalam-dalam, seakan memahami kekhawatiran di hatinya. "Aku hanya ingin membantumu, aku merasa nyaman saat bersamamu, bukankah kita juga manusia yang butuh kebahagiaan? Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa mengabaikan perasaan ini." Kata-kata Eva menggema di kepalanya, membawa kebimbangan yang tak kunjung selesai. Di satu sisi, ia sadar akan dosa dan pandangan buruk masyarakat, namun di sisi lain, ada perasaan bahagia yang lama hilang di hatinya. Hari itu, Eva menyerah pada ajakan Asriel. Mereka bertemu di sebuah hotel kecil jauh dari pandangan orang-orang. Di balik pintu ruangan itu, cinta yang tak seharusnya pun mekar. Mereka berbagi cerita, dan sesekali saling menatap dengan tatapan yang penuh arti. Sambil menggenggam tangan Eva, Asriel berkata, "Aku ingin kamu bahagia, setiap kali melihat senyummu, aku merasa hidupku lebih berarti," ucap Asriel. "Tapi bagaimana dengan istrimu, Pak? Bukankah dia juga berhak atas kebahagiaannya?" tanya Eva dengan suara bergetar. Asriel terdiam sejenak. "Aku tahu aku salah, tapi aku merasa ada bagian yang kosong, yang hanya bisa kamu isi. Aku tak bisa berpura-pura lagi." Kata-kata itu membuat Eva semakin bimbang. Kemudian, dari sekedar obrolan, hingga membawa mereka ke dalam suasana yang lebih dalam, dan tanpa sadar, mereka kembali melakukan pekerjaan untuk melepaskan kesepian di hati mereka masing-masing. Beberapa minggu berselang, semua kenyataan terungkap. Ternyata selama ini, istri Asriel keluar kota bukan untuk kerja, melainkan ia telah bersama lelaki lain. Mengetahui hal itu, Asriel langsung naik pitam, namun perlahan ia redam,
karena ia berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk berpisah dengan istrinya, dan menjalani hidup dengan Eva dalam kebahagiaan. Tak berpikir panjang lagi, Asriel langsung menceraikan istrinya itu saat itu juga. Dan hari itu pula, istrinya keluar meninggalkan rumah, dan pergi bersama lelaki lain. Walau Asriel merasa telah disakiti, di sisi lain, ia sangat bersyukur, karena telah menemukan Eva sebagai pendamping hidupnya.